Dan saudara, program makan bergizi gratis lahirkan insiden tragis. Program Dipo investigasi, menelusuri, dan mencari bukti langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ribuan siswa alami keracunan usai menyantap seporsi hidangan yang bersumber dari program unggulan pemerintah. Kualitas bahan baku, higienitas dapur, proses pengemasan hingga distribusi kini dipertanyakan. Publik pun mendesak persoalan kronis terkait dengan makan bergizi gratis dievaluasi secara kritis dan sistematis. Lalu akankah pemerintah bersikap realistis? Saya akan tunjukkan masih ada jumlah murid yang memang masih menjalani perawatan. Saya akan tunjukkan situasi terkini, saudara, mungkin bisa ditunjukkan. Ya sok, kalau udah bisa buka matanya, dibuka matanya ya. Nanti saya kesini lagi ya. Saudara, Mas ini datang juga ya dalam kondisi yang mungkin sesak nafas. Apa yang sesungguhnya terjadi, Mas? Kemarin sih makan itu aja, Bu, stroberinya aja, sayuran. Maksudnya ini makan bergizi gratis? Iya, betul. Oke. Tapi kemarin nggak ada riwayat penyakit apa-apa. Oke. Dan baru hari ini? Iya, betul. Artinya 1 hari setelah mengkonsumsi MBG ya? Iya, betul. Tapi selain itu tidak ada mungkin makanan lain yang dikonsumsi atau seperti apa? Katanya sih nggak ada, Bu. Yang dialami, yang dirasa apa, Pak? Mual sama pusing. Oke, mual sama pusing. Bapak ini guru di MTS itu ya. MTS ya, Pak ya? Bahwa MBG itu kan kita tahu diberikan kepada murid ya, Pak ya? Tapi Bapak juga kemungkinan mengalami keracunan. Yang terjadi apa? Bapak makan juga atau? Iya, mencicipi sebagian. Ada siswa yang tidak hadir. Satu saya mencoba mencicipi buahnya, stroberinya, sama dagingnya sedikit. Saat itu Bapak mencicipi untuk mengecek atau seperti apa, Pak? Iya, karena kan sebelumnya kan di sini ada kejadian di Senagali. Ya. Di salah satu SPPG Dapur Maju Jaya di Kampung Mariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang diduga menjadi salah satu SPPG yang memproduksi paket MBG dan berujung pada keracunan yang dialami oleh sejumlah siswa. Sebelumnya juga saya sudah mendatangi SPPG ini, saudara, dan melihat secara langsung tim dari Puslap 4 Mabes Polri memeriksa secara utuh SPPG yang ada di sini untuk mengambil sejumlah sampel. Caranya kemarin pasti ada problem di bahan makanan. Siap. Clear kan? Ya udah pasti di bahan makanan. Pokoknya jangan takut sama yayasan, kamu yang berkuasa di sini. Siap. Tolak aja. Siap. Ya. Kalau ini mending keluar mundur ketimbang nanti jadi masalah hukum buat dirimu. Bener? Siap. Ya. Tolak aja. Saya nggak mau terima daging ini, udah nggak layak ini. Betul kan? Betul. Saya pas terima Dia, tahu. karena penguasanya dia yang punya kuasa. Itu masih Kalau segar, yayasan Pak. bisa beli Jadi yang segar. 3 hari. Laporan karena sudah tidak segar ayam. Pak Cucu menemukan soal bahan baku. Ya. Artinya bahan baku yang digunakan kondisinya mungkin saja tidak segar, bahkan basi atau busuk. Ya, saya kunjungan ke sini, ini kan tanya langsung orangnya. Oke. Ada problem apa kemarin? Dan itu yang ditemukan oleh Nah, ini kan tidak mungkin ini ya. Makanya program yang luar biasa ini colong jangan dirusak. Kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah. Oke. Di Cipongkor dan juga di Cihamplas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah daerah. Bahwa yang kemudian dikeluhkan oleh orang tua dan menjadi suara orang tua adalah untuk kemudian MBG ini diberhentikan untuk sementara, Mas. Ya. Ini sudah didengar dan akan dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat? Ya, kita yang tutup sementara yang 3 dapur, karena program ini pada dasarnya sangat baik sekali. Ada 200.000 siswa Bandung Barat terbantu dengan adanya program MBG ini. Program makan bergizi gratis tengah menjadi sorotan, Prof. Kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, secara umum di Indonesia sudah ada kasus sejumlah 7.000
siswa kita yang kemudian keracunan. Saya ingin minta tanggapan Anda dulu terkait dengan hal ini. Ya, kalau berbasis data Badan Gizi Nasional, sebelum kejadian Bandung Barat itu ada 4.711 kasus gangguan pencernaan pada penerima manfaat. Ditambah dengan Bandung Barat yang memiliki potensi menjadi 5.711 ya. Dan ini kami sangat sesalkan dan prihatin dengan kejadian itu. Atas nama Badan Gizi Nasional tentu saja saya minta maaf kepada penerima manfaat atas kejadian tersebut, karena tentu saja setiap kali ada kejadian itu kan membuat yang mengalami tersakiti, kemudian ada orang tua yang khawatir, dan ada juga kepercayaan publik yang tergores. Oleh sebab itu Badan Gizi kemudian dari pengalaman kemalangan yang sudah ada pasti akan langsung menyetop SPPG beroperasi bagi yang mengalami kejadian seperti itu. Program makan bergizi gratis layaknya tak hanya dijadikan sebagai kebijakan politis, namun juga harus dilaksanakan secara realistis. Perencanaan yang matang adalah hal mutlak agar MBG tak lagi korbankan kesehatan anak. Kini pemerintah mesti transparan, publik menanti hasil investigasi dan evaluasi.